Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Kepala Desa Baok. Pada kesempatan ini akan mengutarakan sejarah Desa Baok dari awal mula adanya Desa Baok. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk warga Desa Baok, untuk generasi muda Desa Baok, karena masyarakat yang arif adalah masyarakat yang hafal tentang sejarah desanya, untuk sebagai acuan untuk generasi ke depan agar tahu bahwa Desa Baok itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada riwayat sejarah yang sangat-sangat harus diketahui oleh masyarakatnya. Baiklah, untuk sejarah Desa Baok ini mohon maaf apabila dalam pemaparan ini kurang lengkap, karena saya adalah generasi kesekian. Jadi ini hanya mengambil dari arsip atau file yang ada di kantor Desa Baok. Baiklah, untuk sejarah Desa Baok ini dimulai kisaran sekitar tahun 1616 sebelum menjadi Desa Baok, merupakan atau berupa suatu kampung yang terdiri dari beberapa rumah saja. Rumah yang pertama menurut riwayat adalah rumah yang sekarang ditempati oleh keluarga Bapak Dr. Andes Ayat Suyatna. Kampung yang ada pada waktu itu disebut Kampung Babakan dan nginduk ke Desa Garajati. Kampung Babakan diketuai oleh seorang ketua kampung yang disebut Ngabehi atau Ngabihi. Ngabihi atau Ngabehi yang pertama adalah Mbah Bulu, yang nama aslinya Kedeng Pasehan atau Ki Dalem Pasehan. Kenapa Dalem Pasehan disebut Mbah Bulu? Karena Ki Dalem Pasehan seorang manusia yang anggota tubuhnya dari mulai kepala sampai kaki ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Konon menurut seseorang, Dalem Pasehan atau Ki Dalem Pasehan mempunyai jenggot yang panjangnya kurang lebih 2 meter, sehingga nama Dalem Pasehan tersebut dan terkenal dengan Mbah Bulu. Itu sekelumit tentang kenapa Ki Dalem Pasehan disebut Mbah Bulu. Untuk selanjutnya, Ki Dalem Pasehan ini keturunan dari Astrasara. Astrasara anak dari Imbatara. Imbatara anak dari Imbakerta. Dalem Pasehan mempunyai anak yang namanya diberi nama Gagak Lumayung dari seorang istri yang bernama Nyi Awung Kanten. Sekali lagi, Gagak Lumayung dari seorang istri yang bernama Nyi Kawung Anten. Gagak Lumayung seorang manusia yang gagah, berani, dan tangguh. Karena keberaniannya, maka Gagak Lumayung diangkat menjadi patih di Indramayu. Pada tahun 1717, Gagak Lumayung pernah menyerang daerah Kuningan Barat dengan modal keberaniannya. Pada tahun 1735, Gagak Lumayung kembali lagi ke desa bersama ayahnya, yaitu Mbah Bulu atau Mbah Dalem Pasehan, mengelola kampung. Dengan jasa-jasa dan keberaniannya, maka kami para tokoh masyarakat sepakat untuk menjadikan lambang desa adalah
Gagak Lumayung, berarti berbentuk hewannya, yaitu bergagak, diberikan nama Gagak Lumayung, mengambil dari anaknya Mbah Bulu. Gagak Lumayung atau lambang tersebut digambarkan seekor burung gagak yang lebat dengan bulunya. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu agama Islam belum masuk ke wilayah Desa Baok, sehingga kemungkinan besar Mbah Bulu beragama atau kepercayaan atau Hindu, mungkin juga Buddha. Namun ini semua tentang agama Mbah Bulu ini masih diragukan, karena menurut fakta sejarah yang ada makam atau situs bersejarah di Desa Baok, yaitu yang namakan makam Mbah Bulu. Berarti ini karena bukti fisik sejarah itu ada di pemakaman yang dinamakan Astana Gede. Ini masih simpang siur mengenai keyakinan dari Mbah Bulu. Karena apabila dikatakan Hindu, itu mungkin pada waktu dulu ada istilah ngaben atau gimana, dibakar. Tetapi ini ada bukti sejarah bahwa ada makam Eyang atau Mbah Bulu di pemakaman Astana Gede. Pada tahun-tahun berikutnya sebelum desa berdiri, alhamdulillah masuklah agama Islam yang dibawakan oleh seorang ulama yang bernama Eyang Kalamudin. Eyang Kalamudin seorang ulama yang tekun dan tabah dalam menghadapi rintangan dan cobaan, karena pada waktu itu dirasakan sangat berat. Dengan ketekunannya maka alhamdulillah masyarakat menganut Islam, walaupun masih ada sedikit aliran-aliran yang bernapaskan kepercayaan atau Hindu atau juga Buddha. Pada akhirnya dengan kekompakan dan semangat juang yang tinggi dari leluhur-leluhur kita dan tekad yang bulat, berdirilah suatu desa yang disebut dengan Desa Baok, tepatnya berdiri pada tanggal 20 April 1832. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula suatu kampung Babakan diangkat menjadi satu desa dengan memohon keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kampung Babakan diangkat menjadi satu desa dengan memohon keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah diangkat menjadi desa, angkat pula derajat masyarakatnya yang ada di desa tersebut. Itulah harapan para leluhur kita pada waktu itu. Selanjutnya untuk pejabat kepala desa yang pertama, yaitu namanya Ronggo Kadaster. Itu yang pertama. Sampai saat ini sudah 25 kepala desa. Berarti yang terakhir, bukan yang terakhir, sampai saat ini tahun 2020 saya menjabat kepala desa generasi ke-25. Pada tahun 1952, di mana pada waktu itu dikepalai oleh kepala desa, yaitu Kasepuhan Bapak Sura Perwata, Desa Baok berubah namanya menjadi Desa Tanjung Anom. Namun nama Desa Tanjung Anom hanya tahan sampai tahun 1962, dikarenakan pada masa itu banyak keributan sehingga dirubah lagi menjadi Desa Baok pada masa pemerintahan atau kepala desa Bapak Sastra Atmaja. Demikian sekelumit tentang sejarah Desa Baok. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami masyarakat Desa Baok, agar tidak melupakan jati diri seorang anak bangsa atau masyarakat desa, karena
sejarah adalah bagian penting dari kehidupan. Mudah-mudahan khususnya masyarakat Desa Baok ya, setelah membaca atau mengetahui sejarah Desa Baok ini dapat bermanfaat untuk kita selaku Desa Baok. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.